Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pada pertemuan kelima ya, untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Untuk hari ini kita akan membahas tentang desain antarmuka ya, atau yang kita kenal dengan interface ya, ada yang dalam bahasa Indonesia yang kita sebut dengan antarmuka atau interface ya. Interface di sini adalah semacam bentuk komunikasi ya, tapi dalam bentuk tampilan antara user dengan sistem ya. Nah itu, jadi interface itu perlu didesain ya. Bagaimana cara mendesain interface yang baik dan benar, nah itu perlu kita pelajari ketika nanti kita menjadi seorang pengembang ya, pengembang sistem ya istilahnya di sini, atau developer ya. Mau develop aplikasi dalam bentuk berbasis web, nanti mau mendevelop aplikasi dalam bentuk mobile, itu perlu didesain dengan baik dan benar karena hubungannya nanti dengan pengguna ya. Itu. Terus, nah ini adalah apa sih sebenarnya dasar dari desain antarmuka itu? Yang pertama adalah merefleksikan model dari mental user. Apa maksudnya di sini? Merefleksikan kombinasi pengalaman dunia real, pengalaman dari software lain, dan penggunaan komputer secara umum. Jadi, sebagai pengembang, suatu saat ketika Anda misalnya terjun dalam dunia kerja nanti, akan mengembangkan sebuah sistem atau akan membuat sebuah sistem, maka perlu kita desain antarmuka dengan baik dan benar. Dari mana desain itu kita dapat? Dari pengalaman kita ya, sebagai pengguna juga, apabila sisi kita pengguna. Ya. Yang kedua adalah pengalaman dari ketika kita menggunakan software lain. Ya, ketika kita mungkin pernah menggunakan Microsoft Word, Microsoft Excel. Nah, itu adalah pengalaman-pengalaman yang nanti akan bisa kita tuangkan ke dalam sistem yang akan kita kembangkan atau ke dalam sistem yang akan kita buat. Dan yang terakhir, bagaimana menggunakan penggunaan komputer itu secara umum ya. Misalnya ketika kita akan mau membesarkan tampilan, mau mengecilkan tampilan, atau mau menutup aplikasi. Nah, itu adalah saya rasa umum sudah ya dari sebuah aplikasi ya. Yang kedua adalah explicit dan implied action ya. Explicit action adalah kondisi yang jelas dalam memberikan petunjuk untuk manipulasi suatu objek ya. Jadi objeknya mau dipindahkan, terus mau dihapus, diklik dulu baru di delete. Nah, itu jelas ya. Jadi diblok dulu baru dihapus. Yang kedua adalah implied action, adalah kondisi yang hanya memberikan kesan visual untuk memanipulasi objek. Jadi ada tampilan ya, ada visualnya ya. Jadi ada visual yang digunakan. Contoh mungkin Anda pernah menggunakan DLP atau Visual Basic. Nah, di situ ada visual ya. Ada ya visual lah ketika kita mau bikin form, kita tarik form. Nah, itu ya. Nah, itu mau mengecilin, mau besarin ya, tinggal klik objeknya aja kan di situ ya. Nah, itu salah satu bentuk juga ya contoh dari imply action. Terus oke, selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah ketika mendesain antarmuka atau interface, yaitu adalah direct manipulation.
Di sini maksudnya user mendapatkan dampaknya dengan segera setelah melakukan suatu aksi. Jadi misalnya ketika dia mau menghapus suatu file ya, contoh di Explorer ketika kita menghapus baik klik kanan atau mau tekan tombol delete langsung. Nah, itu ada dampak langsung yang eh, apa ya? Dampak langsung yang dipertanyakan kepada user lagi ya. Apakah Anda yakin akan menghapus file ini? Jika ya, berarti akan dihapus. Jadi aksinya itu delete ya. Nanti ketika di delete muncul pesan ada button yes or no ya. Jika yes berarti kita akan melakukan suatu aksi ya di situ. Yang selanjutnya yaitu user control. Mengizinkan user mengontrol dan menginisiasi aksi. Jadi nanti di sini apa user bisa ya kayak tadi maximize, meminimize. Jadi mengizinkan user seperti itu. Terus feedback and communication ya. Selalu memberitahukan user apa yang terjadi dari suatu aksi. Nah, itu yang bagus seperti itu ya ketika kita merancang sebuah antarmuka. Jadi misalnya apa ya, inputan yang dimasukkan oleh user itu salah, maka sistem akan apa? Memberikan feedback atau memberikan pesan kesalahan atau pesan error. Bisa dalam bentuk kata-kata atau dalam bentuk suara. Kalau misalnya dalam bentuk kata-kata, disebutkan kesalahannya apa. Misalnya, maaf, username dan password Anda salah. Misalnya, nah itu ketika login ya. Atau ketika mau melakukan suatu aksi ya. Contoh kayak di Windows, itu biasanya ketika aksi kita salah, itu dia bunyi ya. Nah, bentuk errornya kayak apa? Nah, itu adalah salah satu bentuk komunikasi antara user dengan sistem. Sistem tidak harus berbicara, tapi dengan sistem memberikan feedback, dengan sistem memberikan keterangan, nah itu adalah suatu bentuk dialog sebenarnya ya. Sudah dialog antara si pengguna dengan sistem. Nah, selanjutnya adalah yang perlu diperhatikan ketika kita mengembangkan antarmuka itu adalah ini ya, saya kasih tanda konsistensi ya. Konsistensi di sini adalah maksudnya user dapat mentransfer pengetahuan dan kemampuan dari suatu aplikasi ke aplikasi lain. Jadi aplikasi yang kita kembangkan nanti kita harus mematuhi atau memahami bentuk-bentuk standar ya. Seperti tombol-tombol kayak Maximise ya, itu tombolnya persegi kan. Ketika kita menggunakan itu berarti apa? User sudah bisa menebak, oh ini tombol Maximise ini untuk membesarkan tampilan ya misalnya. Atau ada menu file, pasti di bawahnya ada exit ya. Nah itu bentuk yang bisa digunakan dari pengetahuan di aplikasi lain ketika menggunakan aplikasi yang kita kembangkan. Terus yang dikenal dengan W ya, WISIWIG ya. What you see is what you get ya. Tidak ada perbedaan antara yang dilihat di layar dengan hasil outputnya. Nah, jadi responnya langsung ketika kita kasih aksi yang dimaksud outputnya kayak gini ya, langsung ditampilin juga oleh sistem ya. Terus aesthetic integrity ya. Informasi diorganisasikan dengan baik dan konsisten dengan prinsip desain visual yang baik. Jadi desain visual itu juga harus kita pelajari bagaimana visualnya itu menarik kepada si pengguna. Selain menarik, bagaimana visual yang kita buat itu memudahkan kepada pengguna ya. Dengan pengguna bisa menggunakan pengetahuan dari sebelumnya ke sistem yang sudah kita kembangkan. Selanjutnya di sini
interface design atau desain dari antarmuka itu yang pertama meliputi antarmuka, program internal dan eksternal, serta desain untuk antarmuka pengguna. Setahu saya, ketika kita mengembangkan sebuah aplikasi, nanti ada bagian front end dan back end. Ya. Kalau front end itu kita sebut internal, ya. Karena itu adalah wewenang dari si admin untuk mengolah data. Sedangkan front end itu adalah bagian dari si pengguna, ya, tampilan untuk si pengguna atau pada user. Kedua, desain antarmuka internal dan eksternal diarahkan oleh informasi yang diperoleh dari model analisis. Jadi, tetap berangkatnya ya, ketika kita mengembangkan sebuah sistem, itu berangkat dari analis dulu, atau analisisnya dulu ya. Nah, jadi, tetap dari analis, baru kita turunkan ke desain. Ya. Dari analisa itu, kita turunkan kebutuhannya apa saja ya kan, nanti atau yang kita sebut nanti requirement engineering atau dalam bahasa Indonesia analisa kebutuhan ya. Kebutuhan dari sebuah sistem itu apa saja, baru kita desain, turunkan ke desain nanti ya. Nah, bagaimana desain software yang baik? Yang perlu diperhatikan ketika kita mendesain software yang baik, yang pertama adalah high performance ya. Software yang dibuat mempunyai performance yang tinggi walaupun digunakan oleh beberapa user. Jadi software sekarang atau aplikasi sekarang itu adalah harus bersifat multi-user atau multi pengguna. Kalau dulu mungkin aplikasi itu hanya sifatnya standalone. Standalone itu satu aplikasi hanya digunakan oleh satu pengguna. Nah sekarang kalau bentuknya seperti itu sudah tidak laku. Sekarang sudah beralih ke bisa ya seperti yang berbasis web ya atau menggunakan jaringan lah. Jadi aplikasi disupport oleh jaringan komputer. Jadi bagaimana aplikasi yang kita gunakan itu tidak lambat. Ya, satu. Ya. Sehingga apa? Ketika user menggunakan itu menjadi mudah, kita membantu lah gitu ya. Yang kedua mudah digunakan. Software yang dibuat mempunyai sifat easy to use, mudah digunakan sehingga tidak membutuhkan proses yang lama untuk mempelajarinya. Nah, bagaimana kita mendesain software itu mudah digunakan? Tadi ya, beberapa tombol-tombol itu kita adopsi dari aplikasi lain. Jadi biar user sudah memahami ya, atau untuk menyimpan itu icon disket, untuk cut itu icon gunting. Nah, itu tidak perlu kita rubah. Itu sudah menjadi standar umum. Ketika kita mengembangkan sistem, ingin menggunakan fasilitas seperti copy, cut, nah itu disamakan saja simbolnya ya. Jadi itu untuk mempermudah si pengguna ya, tidak belajar lagi istilahnya ya. Tiga, penampilan yang baik, software yang mempunyai antarmuka yang baik sehingga user tidak merasa jenuh warnanya ya. Terus desainnya, kita juga memperhatikan juga ya interestnya si user itu kemana. Aplikasi yang kita buat itu digunakan oleh siapa? Orang tua, dewasa, atau anak-anak. Nah, itu perlu kita ketahui juga. Jika orang tua, berarti tampilan teksnya mungkin harus lebih besar. Ya. Kalau anak-anak, berarti apa? Harus lebih banyak menggunakan icon-icon atau gambar yang mendominasi. Ya. Karena apa? Anak-anak lebih suka gambar daripada teks, misalnya ya. Jadi dia tidak jenuh untuk menggunakan. Terus, reliability, kehandalan. Sejauh mana suatu software dapat diharapkan untuk melakukan fungsinya sesuai dengan ketelitian yang diperlukan. Ya. Jadi sebuah software memang kita buat itu untuk membantu si pengguna, tentunya dalam pekerjaan, bukan semakin mempersulit. Ya. Awalnya kan belum terkomputerisasi, kita buatkan aplikasi menjadi komputerisasi, memudahkan dalam memproses data, input diproses, outputnya benar, dan dari segi waktu lebih cepat ya, lebih handal lah gitu ya daripada sistem yang sebelumnya. Selain itu software yang kita kembangkan itu mampu beradaptasi ya. Maksudnya apa di sini?
sejauh mana software yang dibuat mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan teknologi yang ada. Nah, di software yang dibuat itu tidak dipikirkan hanya digunakan untuk saat ini. Ya. Software yang baik itu ketika nanti the next-nya, misalnya tahun depan, bulan depan, atau ketika ada perubahan teknologi-teknologi, itu bisa masih bisa digunakan istilahnya ya. Nah, itu yang memang perlu dipikirkan untuk ke depannya ya. Ketika nanti penambahan data jelas lebih banyak lagi ya. Misalnya saat ini mungkin kapasitasnya tidak terlalu banyak. Lambat laun beriringnya dengan waktu, data itu semakin bertambah ya, karena banyaknya transaksi dari si pengguna. Bagaimana software itu menyikapi itu? Jangan-jangan ketika nanti ada data yang banyak menjadi lebih lambat misalnya. Tantangannya memang seperti itu ya saat ini. Jadi data itu akan terus bertambah. Ya. Bagaimana software atau sistem akan menyikapi itu yang akan menjadi tantangan. Terus interoperability, software yang dibuat haruslah mampu berinteraksi dengan aplikasi lain. Biasanya dapat dilihat dari adanya fasilitas untuk ekspor dan impor dari data aplikasi lain. Nah, ini contoh ya. Jadi kita bisa mengimpor, misalnya aplikasi, kita bikin aplikasi, kita butuh gambar. Bagaimana jika kita tidak membuat sendiri gambar? Kita bisa nggak ya, mengimpor gambar jadi yang ekstensinya JPEG? Oh, bisa. Berarti aplikasi yang kita buat itu interoperability. Ya. Jadi bisa digabungkan atau kita bisa atau gimana ketika kita mendesain sebuah visual itu bisa dibaca oleh aplikasi lainnya. Nah, itu. Jadi bisa diekspor datanya dipindahkan ke aplikasi lain. Ya. Ketika diekspor, datanya misalnya bisa berbentuk doc atau berbentuk XLS sehingga bisa dibaca oleh Microsoft Office misalnya ya. Nah, itu salah satunya seperti itu contohnya. Dan software yang baik itu mobility. Software yang dibuat dapat berjalan pada bermacam sistem operasi. Nah, jangan sampai nanti ketika kita mengembangkan sebuah aplikasi, itu hanya jalannya di Windows saja dioperasikan. Tapi selain di Windows, sekarang banyak sistem operasi lainnya. Ada Mac, ada Linux. Nah, itu kalau hanya bisa dijalankan di Windows, nah itu menjadi penggunanya menjadi terbatas. Ya. Misalnya suatu saat Anda mau bikin aplikasi berbasis mobile, ya. Hanya bisa, tapi kekurangannya hanya bisa dijalankan di Android. Ketika dia menggunakan Apple, ya, Apple kan sistem operasinya bukan Android lagi ya, iOS misalnya yang dia pakai. Jadi tidak bisa. Nah, itu jadi menjadi keterbatasan atau kekurangan dari software yang sudah dibuat. Yang baik seperti apa? Mau pakai Android, mau pakai iOS, ya, mau pakai Seabase ya yang dari Nokia. Nah, itu harusnya bisa ya. Nah, itu harus bisa dipindah-pindah dan digunakan di sistem operasi lainnya. Nah, mengambil keputusan dalam desain. Ya. Nah, tantangannya tadi sempat saya singgung, dalam membangun desain, aplikasi semakin besar dan semakin lambat prosesnya. Pasti ini ya. Jadi, biasanya algoritma yang dibuat, program yang dibuat ketika datanya itu banyak, itu akan memperlambat pada sistemnya. Itu yang perlu dipikirkan. Atau desainnya kalau di web ya, misalnya jangan sampai menggunakan banyak image, kapasitasnya besar, sehingga ketika webnya dibuka, itu prosesnya lebih lama. Nah, itu perlu dipikirkan juga ya. Terus, user interface pada aplikasi semakin kompleks antar mukanya. Ada yang kadang sifatnya textbook, di input, ada yang sifatnya terkadang adalah combo box dipilih ya kayak jenis kelamin, terus ada yang sifatnya komentar dia. Nah, itu perlu disesuaikan ya karena kebutuhannya akan semakin kompleks ya nanti. Ada yang butuhnya nanti browse ya ambil foto ya, itu. Waktu yang diperlukan untuk mengembangkan fitur baru menjadi lama, dokumentasi aplikasi dan dokumen help menjadi lebih melebar. Resiko adanya efek pada fitur yang sudah ada,
meningkatkan waktu yang diperlukan untuk memvalidasi aplikasi. Nah, yang jelas tantangan kalau saat ini aplikasi itu semakin besar ini ya, terutama ketika data ya, data itu akan semakin bertambah ketika penggunanya semakin bertambah jumlahnya ya. Terus mendesain layout ya. Model aplikasi dalam mendesain kita atau mendesain antar muka lah. Yang pertama ada 3 model ya. Satu berbasis dokumen. Ya. Aplikasi ini menghasilkan sebuah dokumen berupa file-file yang nantinya bisa dibuka dan dirubah kembali jika perlu. Aplikasi yang bersifat berbasis dokumen misalnya Microsoft Word, Microsoft Excel, OpenOffice. Ini OpenOffice ini kayak Microsoft Word ya, cuma dia open source ya, bisa dijalankan di di Windows juga ya. Terus Corel Draw, ini aplikasi untuk mendesain atau gambar. Photoshop, aplikasi untuk mengedit foto ya. Nah, itu berbasis dokumen ya. Kita bikin, kita simpan, suatu saat bisa kita panggil lagi, kita edit. Nah, itu ya, berbasis dokumen. Contohnya tadi ya, Word. Nah, yang kedua, berbasis non-dokumen. Nah, aplikasi ini sifatnya tidak menghasilkan dokumen yang bisa dibuka dan dirubah kembali. Ya. Bisa dibuka dan dirubah kembali ya. Contoh dari aplikasi berbasis non-dokumen yaitu adalah Microsoft Outlook ya, MySQL, Mayob dan sebagainya. Microsoft Outlook ini biasanya digunakan untuk memanage email yang masuk ke kita ya. Bagaimana ketika kita memanage agar tidak selalu online, ketika baca email itu kita bisa menggunakan Microsoft Outlook. Yang kedua MySQL. MySQL ini dia tidak berbentuk dokumen ya, tidak bisa kita simpan, kita rubah langsung semudah itu tidak. Nah, MySQL ini aplikasi yang digunakan untuk memanage data atau yang kita sebut dengan DBMS ya. Dia mengolah data, menambah, menghapus dan mengubah. Mayob itu aplikasi yang digunakan untuk penting ya. Nah, itu dia non dokumen ya. Beda dengan Word, beda dengan Excel ya, beda dengan PowerPoint. Yang ketiga adalah utilitas. Aplikasi ini sifatnya adalah untuk penunjang saja, sifatnya hanya tambahan. Ada kecenderungan aplikasi seperti ini menekankan pula pada style di samping fitur aplikasi. Contoh dari aplikasi ini adalah seperti aplikasi untuk mendengarkan musik atau menonton video yang dulu sering kita pakai. Saya pakai itu Winamp untuk membaca MP3, media player ketika nonton DVD bisa menggunakan power DVD juga. Media player ini biasanya bawaannya dari Windows. Aplikasi untuk antivirus ya. Nah, itu lebih kepada kegunaan ya, utility lah gitu ya. Ada Kaspersky, ada Norton, ada F-Secure, ada SmartDAV, ada apa ya, banyak lah dulu antivirus. Ada McAfee. Nah, itu lebih aplikasi memang untuk spesifik ya penggunaannya, tertentu aja, hanya untuk memasukkan virus saja pada sistem operasi kita atau pada komputer kita. Nah, ini bentuk tampilannya ya. Sebentar. Oke. Ini contoh dari layout atau tampilan dari aplikasi yang berbasis dokumen. Tadi contohnya Microsoft Word ya. Dia punya header, dia punya menu bar, dia punya toolbar, dia punya pen, dia punya lembar kerja. Disimpan, bisa dibuka suatu saat ya. Sama ya, seperti Excel, PowerPoint. Yang kedua, contohnya Macromedia Flash. Ya, ini sama ya. Ya bisa kita bikin animasi biasanya pakai Flash ini ya. Bisa kita simpan, suatu saat bisa kita buka lagi. Bentuk layarnya layar dokumen, ada area kerja, ada bentuk perintah-perintah, menu-menu di atasnya ya kayak tadi. Dia punya header, dia punya menu bar, dia punya toolbar yang bisa digunakan. Yang kedua yaitu layout yang berbasis non-dokumen. Nah, ini hampir sama ya tampilannya, ada header, ada
menu bar juga ya. Nah, kalau dia kita tidak bisa nyimpen terus dibuka satu saat. Yang harus dibuka aplikasinya ya, aplikasinya baru bisa membaca. Terus MySQL, nah ini MySQL, Myop, nah ini contoh MySQL. Jadi bukan berbasis dokumen ya, tidak mengetik nah, di situ ya, tidak mengetik seperti Microsoft Word. Myop, nah dia berbasis icon seperti ini ya, Myop. Klik ya. Yang ketiga, layout utilitas. Ada kecenderungan aplikasi seperti ini menekankan pula pada style. Jadi selain dia penggunaannya, dia pada tampilannya. Ya, karena memang untuk media. Contoh media player kayak gini ya. Biasanya dulu saya menggunakan ini untuk DVD player ya. Dulu kan masih menggunakan CD-ROM atau DVD-ROM gitu ya. Nah, sekarang udah nggak ada ya DVD-ROM sama CD-ROM. Nah, terus untuk pendekatan dalam mengembangkan ada yang pertama adalah user center design ya. Di sini nih ya pendekatan yang pertama yaitu pendekatan perancangan berbasis pengguna merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan filosofi perancangan. Konsepnya user menjadi pusat dalam proses pengembangan sistem dan tujuan atau sifat-sifat, konteks, dan lingkungan sistem semua didasarkan dari pengalaman pengguna. Nah, jadi didasarkan pada si penggunanya. Kita harus tahu nih yang menggunakan usianya berapa rata-rata ya untuk kalangan siapa penggunanya. Nah, itu perlu dipikirkan karena nanti kita mengembangkan aplikasinya tampilannya itu disesuaikan ya. Kedua adalah user design approach ya. User design approach pendekatan perancangan ya. Ini pendekatan perancangan interface yang dibuat oleh programmer untuk user. Programmer berusaha membuat interface baik-baiknya berdasarkan pengalamannya setelah jadi diberikan user. Nah, ini pengalaman dari si pengembangnya ya, yang metode yang kedua, user design approach. Jadi selama dia pernah menjadi user, selama saya pernah menggunakan aplikasi itu kayak apa? Itu saya tuangkan ke dalam aplikasi yang sedang saya kembangkan. Ya. Prinsip atau petunjuk dalam perancangan, urutan perancangan yaitu pemilihan ragam dialog, perancangan struktur dialog, perancangan format pesan, perancangan penanganan kesalahan, perancangan struktur data. Pemilihan ragam dialog ya. Misalnya nanti bentuk dialognya itu mau dimunculkan seperti message box ke user, jadi user tinggal tekan button yes or no atau seperti apa. Nah, itu yang perlu dipikirkan. Kedua, perancangan tampilan berbasis tag. Kalau berbasis tag, urutan penyajian, kelonggaran, pengelompokan, relevansi, konsistensi, kesederhanaan, itu perlu dipikirkan. Kata-katanya, bahasanya, nah itu bagaimana kita buat bahasa yang sederhana, mudah dipahami oleh si pengguna. Ya, misal, maaf, username dan password Anda salah. Karena memang yang diinputkan misalnya username dan password. Dan sampai, maaf, email dan password Anda salah. Padahal kan yang diinput username ya. Bedakan seperti itu ya. Jadi harus konsisten. Kesederhanaan ya kata-katanya. Bentuk perintahnya. Kalau Anda lihat Google ya, Google itu kan sederhana ya. Tampilannya cuma text box sama buttonnya. Klik, search. Tapi manfaatnya ya, kegunaannya yang luar biasa. Misalnya gitu ya. Kalau tampilannya dia luar biasa aja ya. Jadi ada text box, button searching ya. Udah. Selanjutnya perancangan tampilan berbasis grafis. Grafis itu gambar ya berarti. 5 faktor yang diperlukan yaitu ilusi pada objek-objek, urutan visual dan fokus pengguna, struktur internal, kosakata grafis yang konsistensi dan sesuai, kesesuaian dengan media, warna-warnanya, bentuk-bentuknya, apakah persegi, segitiga, itu perlu disesuaikan lagi.
Contoh kalau pada Maximesh, selanjutnya waktu tanggap atau respon dari si sistem. Ya, harus cepat ya responnya ya. Kalau bisa ya real time. Nah, ketika input, outputnya apa kan gitu ya. Terus kelima, penanganan kesalahan. Ketika compile time error, kesalahan runtime error, atau fatal error. Ya, contoh ketika kita mengcoding lah gitu ya. Ketika kita mau compile, ada error langsung dimunculkan. Ini loh yang salah gitu ya. Atau ketika kita running, masih ada error. Itu disebutkan. Kalau perlu langsung di blok yang mana errornya gitu ya. Nah, itu apa ya, fasilitas yang didapat oleh pengguna dari sistemnya ketika terjadi kesalahan. Ada yang ketiga yaitu piranti ya, piranti bantu sederhana ya. Adanya nomor lembar kerja, bagian tampilan, navigasi, dan keterangan. Nah, atau nanti yang kita sebut dengan lembar kerja tampilan atau kita singkat dengan LKT. Ada nomor lembar. Ini biasanya berhubungan nanti pada saat kita mendesain ya. Nah, ini contoh lembar kerja yang didesain pakai tulisan tangan ya. Di sini ada nomornya, ada judul labelnya ya. Ada judulnya. Nah, ini contoh dari navigasi ya. Jadi petunjuk lah gitu ya. Arahan gitu ya. Ini ada textbook, komponen daily form, kota bentuknya combo ya. Tanggal lahir karena dia kan tanggalnya sudah jelas, bulannya jelas, tahunnya. Jadi bentuknya datetime. Jenis kelamin pakai radio button. Pendidikan misalnya checkbox ya. Tapi seharusnya pendidikan ini combo ya, salah satu aja. Kalau kayak gini checkbox atau radio aja ya, radio button. Kalau checkbox ntar SLTP dicontreng, SLTA juga dicontreng sama dia gitu ya. Nah, itu perlu dipikirkan dalam mendesain antar muka yang baik. Simpan, kalau kita klik simpan berarti apa? Atau klik batal itu kemana? Kalau klik selesai kemana ya? Kasih navigasi. Judul jendela pakai Arial 12 poin, teks pakai Arial 10 poin, medan data Arial 10 poin, teks push button Arial 12 poin. Nah, itu petunjuk ketika nanti mengimplementasikannya menggunakan bahasa pemrograman. Jadi didesain dulu ya. Oke, tapi kalau yang sudah pengalaman biasanya langsung saja pada menggunakan editor bantuannya ya. Tidak perlu pakai tulisan tangan seperti ini. Yang keempat adalah jaringan semantik tampilan. Dipakai untuk mempermudah programmer saat ia menulis program untuk disesuaikan dengan navigasi pada setiap lembar kerja. Pada jaring semantik, tampilan terdiri atas dua komponen, ada nomor tampilan, biasa diberi notasi dengan lingkaran, dan transisi yang menyebabkan perpindahan ke tampilan yang lain, atau biasa diberi notasi dengan anak panah. Nah, ini contohnya. Tampilan 1, ketika saya tekan tombol selesai, nah, ketika saya tekan tombol ALTS, dia kemana? Tampilan 2. Tampilan 2 bisa loop atau ada tekan button dia untuk misalnya refresh atau apa. Ketika tekan tombol ALTX, ya, maka ke tampilan 3. Tampilan 3 ketika saya klik menu exit, dia ke tampilan 6. Ya. Ketika saya pada di tampilan 2, saya klik button simpan, akan muncul tampilan 4. Ketika saya klik exit pada tampilan 4, dia larinya ke tampilan 6. Gitu, semua lari ke tampilan 6 untuk exitnya. Itu cara membacanya ya. Note itu menggambarkan dari nomor tampilannya, terus panah ini menunjukkan adalah bentuk aksinya ya. T1, T2 sampai T7 itu adalah nomor tampilan. Sedangkan tulisan LTS, exit, escape adalah event, ya, event atau peristiwa atau perintah yang dikerjakan. Anak-anak menunjukkan transisi atau perpindahan antar tampilan. Nah, jadi setiap form itu bisa, setiap dalam satu aplikasi itu bisa kita gambarkan seperti ini ya, atau yang kita sebut dengan
jaringan semantik. Ada nomor tampilan, ada tulisan untuk eventnya, terus ada anak panah. Anak panah menunjukkan arah ya di sini kan. Terus, nah ini nanti sebagai tugas untuk pertemuan 5, ya tolong dikerjakan nanti. Buatlah tampilan kerja atau LKT sebuah aplikasi cukup satu bagian saja. Pertama adalah tampilan transisi penjualan, dua tampilan data karyawan, tampilan data penduduk, tampilan pasien rumah sakit, tampilan rawat jalan, tampilan booking hotel. Ya. Pilih salah satu aja ya di sini. Kalian mau mengerjakan yang transaksi penjualan, silakan. Cuma dalam pengerjaannya tidak boleh sama ya antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Bisa menggunakan apa dalam mendesain? Bisa pakai Visio atau aplikasi lainnya. Memang yang umum tuh pakai Visio ya, Visio Draw ya. Tapi tidak boleh ditulis tangan dalam mendesain ya. Nah itu. Oke, itu tugas Anda pada pertemuan 5 bisa dikumpulkan sebelum pertemuan 6. Ya, biasanya seperti itu. Oke, itu dulu materi dari saya. Mudah-mudahan materi yang saya tambahkan bisa menambahkan pengetahuan dan wawasan Anda. Untuk video pembelajaran pertemuan 5, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.